Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak sekalian, sore ini pembahasan kita insyaallah akan membahas tentang ahkamun nun wiqayah, yaitu hukum nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Lihat selebaran yang dibagikan. Nun wiqayah secara kasat mata adalah nun kecil yang ada pada hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Bisa dilihat di fotokopi yang dibagikan. Kalau dalam mushaf Madinah, maka hamzah wasal itu ditandai oleh tanda bundar yang ada sedikit menyambung sedikit, seperti hampir mirip dengan dumah. Bisa kalian lihat? Kalau mushaf Indonesia, maka itu lebih mudah karena sudah ada nun kecil di bawah hamzah wasal. Jadi nun wiqayah itu pemahamannya adalah nun wiqayah adalah nun yang muncul ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, baik tanwin itu posisinya sebagai mad iwad, fathatain jatuh pada akhir kalimat atau waqaf, ataupun tanwin baris bawah, ataupun tanwin baris dhammah, yaitu dhammatain, tanwin baris bawah kasratain. Maka ada dua cara baca. Apabila kita waqafkan atau berhenti pada akhir kalimat itu, maka dia tidak akan terjadi kehadiran daripada nun wiqayah. Apabila kita ingin wasalkan, langsungkan atau sambung kepada kalimat di depannya atau kata di depannya, maka harus kita adakan nun wiqayah. Walaupun semisalnya kita membaca Al-Quran yang versi mushaf Madinah ataupun Mekah misalnya, maka di situ adalah harus kita taruhkan, hadirkan, adakan nun kecil, yaitu nun wiqayah pada saat membacanya. Karena dalam mushaf Madinah tidak ada tanda kehadiran keberadaan nun kecil atau nun wiqayah tersebut, kecuali dalam mushaf Indonesia baru ada tanda nun kecil. Baik, kita fokus kepada nun wiqayah pada tulisan yang ada di kertas yang dibagikan. Pada mushaf Madinah ataupun mushaf Indonesia, di sini contohnya sama. Nadhiran, akhir kalimat diawali dengan awal kalimat pada kalimat selanjutnya, yaitu alladhi. Maka apabila kita berhenti dengan menggunakan dia sebagai hukum bacaan mad iwad, nadhira, maka nun wiqayah tidak akan pernah ada. Tinggal kita mulai dengan dari alladhi, ya. Namun apabila kita loloskan, kita sambung, kita wasalkan, kita teruskan, maka cara bacanya nadhiran disambung dengan alladhi harus menghadirkan nun wiqayah. Nadhiranilladhi, nadhiranilladhi, ya. Baik. Contoh yang kedua di sini, adnin. Adnin allati. Di situ adnin baris nunnya kasratain, baris dua kasrah, tanwin baris bawah atau kasratain.
Maka cara bacanya apabila kita ingin berhenti pada aden, maka cukup adakan suara nunnya dengan n bahasa Indonesia, aden. Namun apabila kita ingin sambung kepada kata selanjutnya, maka hadirkan nun kecil di situ, hilangkan tanwinnya, menjadi dia baris satu. Adenin menjadi adeni, namun tambahkan nun kecil baris bawah. Adeninillati, adeninillati. Nah, disitulah pemahaman daripada nun wiqayah. Jadi nun wiqayah itu sekali lagi kita ulangi, adalah nun yang muncul ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Oleh karena itu, apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, tanwinnya berubah menjadi harakat biasa, yaitu harakat satu, dan muncullah nun berharakat kasrah yang dinamakan nun wiqayah. Ini pemahaman daripada nun wiqayah, ya. Jadi nun wiqayah itu ada saatnya kita adakan dia walaupun tidak ada isyarah nun kecil di bawah huruf hamzah. Namun dalam mushaf Indonesia sudah diadakan dengan tanda nun kecil, yaitu nun wiqayah. Nah, jadi itu nanti selanjutnya di kertasnya ada diberikan contoh sebagaimana yang ada pada tulisan, ya. Nanti kita akan baca sama-sama di kertas tersebut. Contoh yang pertama adalah terdapat pada surah Al-Humazah ayat 2. Wailul likulli humazatil lumazatin. Yang biasa kita baca apabila kita berhenti, wailul likulli humazatil lumazah. Terus ayat selanjutnya, alladzi jama'a malan wa'addada. Di kata alladzi itu kalau mushaf Indonesia ada nun kecil. Namun nun kecil ini ada saatnya dia berfungsi, ada pula saatnya dia tidak berfungsi dan dianggap tidak ada. Kapan dia dianggap tidak ada? Apabila kita membaca wailul likulli humazatil lumazah, kita berhenti di situ, maka nun wiqayahnya walaupun ada nun kecil tandanya di situ, maka dia tidak akan pernah kita hiraukan, tidak akan pernah kita anggap ada. Maka mulainya normal, alladzi jama'a malan wa'addada. Di sini kapan dia dianggap ada nun wiqayah ini? Apabila kita ingin mewasalkan, melanjutkan, menyambung kepada kalimat atau ayat atau kata selanjutnya setelah lumazah ayat pertama. Bagaimana contohnya? Wailul likulli humazatil lumazatinilladzi lumazatinilladzi jama'a malan wa'addada. Jadi kalau kita langsung maka dia kepake, ya. Wailul likulli humazatil lumazatinilladzi jama'a malan wa'addada. Itu cara baca nun wiqayah kalau kita ingin menyambung. Contoh yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau kita baca secara normal sebagaimana setiap hari kita dengar, maka nun wiqayahnya tidak pernah ada walaupun ada tanda nun kecil pada mushaf Indonesia. Namun apabila kita ingin lanjutkan, walaupun kita memakai mushaf Madinah yang tidak punya tanda nun wiqayah, maka tetap kita adakan nun wiqayah saat membacanya. Kapan dia dibaca? Apabila kita melanjutkan qul huwallahu ahad kepada Allahus samad. Mana contohnya? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Jadi pertama apabila kita pisahkan qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Allah itu yaitu lafzul jalalah didahului oleh fathah, maka dibaca dengan lam tebal atau lam tafkhim atau mufakhamah. Namun apabila kita adakan nun wiqayah, dengan sendirinya berubah hukum lam yang ada pada lafzul jalalah ini menjadi lafzul jalalah yang didahului oleh kasrah, menjadilah dia lam tipis atau lam tarqiq atau lam muraqqaqah. Awalnya normalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Namun apabila kita memakai nun wiqayah maka dia berubah. Bagaimana perubahannya? Qul huwallahu ahadunillahus samad, ahadunillahus samad, ahadunillahus samad. Itu perhatikan ya. Kemudian contoh yang ketiga, surat Al-Qiyamah ayat 12. Ila rabbika yawma idzin al-mustaqar, ya. Yawma idzin tanwin. Andai kata kita berhenti ila rabbika yawma idzin, kemudian kita mulai dari al-mustaqar misalnya, ya, maka sama, nunnya tidak akan pernah ada. Namun di sini ketemunya bukan pada akhir ayat, maka rentan dia dibaca dengan langsung. Bagaimana caranya? Ila rabbika yawma idzinil mustaqar, yawma idzinil mustaqar. Dan contoh yang selanjutnya surat Al-Qiyamah ayat 30. Ila rabbika yawma idzin al-masaq. Kalau kita baca dengan kehadiran nun wiqayah, ila rabbika yawma idzinil masaq, ila rabbika yawma idzinil masaq, yawma idzinil masaq. Terus selanjutnya adalah di sini apabila kita membaca salah satu surat dalam Al-Qur'an, di surat An-Najm ayat 50. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula, 'adan tanwin dal, ya. Maka apabila kita lanjutkan wa annahu ahlaka 'adanil ula, 'adanil ula, 'adanil ula, itu yang perlu kita perhatikan. Dan contoh selanjutnya adalah dalam surat Fatir ayat 35. Inna rabbana laghafurun syakur, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Jadi di sini kalau kita lanjutkan syakur kepada alladzi, maka dia berubah menjadi kehadiran nun wiqayah. Inna rabbana laghafurun syakurun alladzi, inna rabbana laghafurun syakurun alladzi ahallana, ya, sama seperti yang lain. Kemudian dalam surat As-Saffat, inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib. Nah, jadi tulisannya inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatin al-kawakib. Maka cara bacanya adalah bizinatin dijadikan baris satu, T-nya tak marbutahnya itu, kemudian
menghadirkan nun wiqayah pada alif lam di al-kawakib. Tentu nun wiqayah itu selalu berbaris bawah. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Bizinatinil kawakib. Bizinatinil kawakib. Itu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Selanjutnya kita akan coba baca beberapa contoh saja. Coba sekarang lanjutkan sama-sama kalian. 1, 2, 3. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Bagus. Sekarang perbuatannya ada kita diam. Qul huwallahu ahad. Kalau kita loloskan maka wiqayah dimunculkan. Qul huwallahu ahad lillahus samad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Bagus ya. Nah itu caranya ya. Besok akan di soal ya. Ini materi lanjutan kalian sementara. Besok akan kita lanjutkan lagi ya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.